Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mempelajari mengenai normalitas. Normalitas itu akan menyatakan atau menggambarkan banyaknya ekivalen zat terlarut atau solut dalam hal ini dalam 1 liter pelarut, atau biasanya kita menyebutnya dalam hal 1000 ml. Jadi normalitas ini mempunyai bentuk yang hampir sama dengan molaritas, namun ada beberapa perbedaan yang mendasar yang perlu kita ketahui. Jadi normalitas itu merupakan ekivalen solut dibagikan dengan 1 liter larutan atau pelarut, atau sama dengan mili ekivalen dibagi dengan mililiter larutan. Jadi ini konsepnya berasal dari konsep mol. Dalam konsep mol kita bisa mengetahui bahwasanya perbandingan antara molaritas itu ditentukan dengan perhitungan stoikiometri. Oke. Untuk konsep normalitas itu nantinya kita akan menggunakan konsep dalam bentuk ekivalen. Jadi ekivalen ini nanti akan ditentukan berdasarkan perhitungan dalam penentuan titrasi atau dalam bentuk volumetri. Biasanya untuk penentuan ini kita akan menggunakan titrasi sebagai larutan standar. Jadi misalnya kita akan mempunyai contoh, kalau dalam konsep mol kita mempunyai persamaan H2SO4 asam sulfat ditambah dengan 2NaOH akan menjadi produk Na2SO4 plus 2H2O di sini. Oke. Jika kita mengacu dalam konsep mol, maka kita akan menentukan perbandingan konstanta dalam hal reaktan atau zat yang mengalami reaksi, dalam hal ini H2SO4 dan 2NaOH. Misalnya kalau dalam bentuk konsep mol, 1 mol H2SO4 itu ketika dia bereaksi dengan 2 mol NaOH, itu untuk menentukan nilai mol H2SO4 maka kita akan menentukan beratnya terlebih dahulu. Tetapi kalau dalam bentuk ekuivalen maka kita akan membentuk 1 EK. Jadi nanti akan saya singkat. Jadi ekuivalen jadi EK. Jadi 1 EK H2SO4 itu merupakan reaksi dengan NaOH gitu ya. Jadi tidak memperhatikan bentuk berapa jumlah molnya. Misalnya kalau untuk H2SO4 molnya adalah berat H2SO4 dibagi dengan mR H2SO4 di sini. Namun berbeda dengan nanti bentuk ekivalen. Kalau bentuk ekivalen nanti adalah jadi ekivalen H2SO4 yaitu berat H2SO4 dalam bentuk gram atau miligram dibagi dengan berat ekivalen jadi BEK H2SO4. Jadi berat ekivalen nanti tidak tergantung dengan nilai AR masing-masing atom, tapi nanti bergantung dengan nilai dari ekivalensinya untuk masing-masing senyawa. Untuk molaritas biasanya kita akan menentukan yaitu jumlah mol solut zat terlarut dibagi dengan 1 liter pelarut. Sedangkan untuk yang jumlah ekivalen, jadi normalitas itu merupakan jumlah ekivalen solut dibagi dengan 1 liter pelarut di sini. Oke, sampai di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai konsep berat ekivalen. Dalam hal ini yang pertama kita akan mempelajari konsep berat ekivalen dalam bentuk senyawa asam dan basa. Oke, dalam bentuk asam dan basa kita perlu menguraikan satu persatu terlebih dahulu. Biasanya berat ekivalen itu merupakan banyaknya zat yang bereaksi atau menghasilkan 1 mol hidrogen. Oke. Kalau asam menghasilkan 1 mol hidrogen. Kalau dalam bentuk asam biasanya mol hidrogennya berupa
H+ ya kalau dalam bentuk asam. Jadi nanti kita akan menentukan berdasarkan berat ekuivalennya. Jadi kalau basa nanti dia OH-. Misalnya kita mempunyai contoh HCl dalam hal ini asam klorida. Jadi misal berat ekuivalen suatu senyawa, apakah dia sama dengan MrHCl? Oke. Di sini karena dia mempunyai satu atom H+ untuk HCl gitu ya. Jadi H kalau kita uraikan dalam struktur Lewis gitu ya. Jadi H mempunyai 1, Cl dia akan mempunyai 1- juga. Nanti H akan mendonorkan 1 elektronnya kepada Cl. Jadi bagaimana kalau dia lebih dari 1? Nanti kita akan pelajari kalau dia lebih dari 1. Misalnya di sini kita mempunyai contoh basa yang mempunyai ekuivalen lebih dari 1. Misalnya BaOH 2 kali. BaOH 2 kali ini dia akan mengandung 2 OH-. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwasanya 2 OH- ini 2 akan digunakan untuk membagi jumlahnya Mr si BaOH 2 kali ini. Jadi berat ekuivalen merupakan Mr BaOH 2 kali dibagi dengan 2. Oke, supaya lebih jelas kita akan melihat contoh soal dalam pelaksanaan atau penggunaan berat ekuivalen. Oke, pada penggunaan berat ekuivalen ini biasanya digunakan dalam bentuk titrasi. Jadi titrasi asam basa biasanya. Jadi dalam bentuk titrasi asam basa ini nanti teman-teman akan mempelajari bahwasanya kita akan bisa menentukan berapa volume dari larutan yang digunakan ketika kita menghitung dalam bentuk normalitas. Oke, dalam bentuk ini kita akan mempelajari lebih lanjut dalam konsep asam dan basa. Misalnya di sini kita mempunyai contoh larutan HCl 0,2N dalam 1 liter pelarut. Itu artinya dalam 1 liter pelarut itu artinya terkandung 0,2 ekuivalen HCl. Jadi 0,2 normalitas HCl itu artinya dalam 1 liter pelarut terkandung 0,2. Yang kedua, misalnya berapa nilai normalitas untuk 0,1 molaritas M besar ya. Jadi kalau molaritas dilambangkan dengan M besar H2SO4 dalam 1 liter pelarut. Oke. Di sini kita bisa menguraikan bahwasanya berat ekuivalen. Jadi kita karena dia muatannya H+-nya ada 2 di sini untuk H2SO4 gitu ya. Muatannya 2 untuk H+-nya sehingga setengah dibagi dengan H2SO4. Dari mana setengah diambilnya? Dari 2 H+. Oke, di sini kita uraikan dalam bentuk Lewisnya ya. Di H2 plus SO4 2-. Di sini kita langsung menghitung MrH2SO4 dibagi dengan 2 sama dengan 98 gram ekuivalen. Ini gram per mol ya. Nanti akan menjadi gram ekuivalen karena kita akan menghitungnya dalam bentuk ekuivalen. Jadi nilainya adalah 49 gram per ekuivalen di sini. Oke. Bagaimana nanti kalau dia dalam bentuk perhitungan yang lain, kita akan mencontohkan di sini. Jadi nilai dari 0,1 molaritas itu akan setara dengan 0,1 mol dibagi dengan liter ya. Jadi akan ketemu molaritas nanti. Jadi 98 nanti adalah MR-nya H2SO4 dibagi dengan mol H2SO4 dikalikan dengan berat ekuivalen. Jadi 1 ekuivalen H2SO4 dibagikan dengan 49 gram per ekuivalen
H2SO4, sehingga ketemu nilainya adalah 0,2 normalitas ya, N besar H2SO4. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya nilai 0,1 molaritas H2SO4 itu sama dengan 0,2 N H2SO4. Jadi berbeda nanti antara berat mol atau berat ekuivalen di sini. Oke, secara umum ketika kita panduannya, oke, di sini kita menyampaikan bahwasanya untuk menentukan berat ekuivalen kita harus memperhatikan apakah asam atau basa tersebut muatannya berapa. Oke, kalau dia muatannya 1 ya kita dibagikan 1, kalau muatannya 2 atau lebih maka kita dibagikan dengan 2. Di sini ekuivalen ZA misalnya ya, itu adalah gram ZA dibagi dengan berat ekuivalen ZA di sini. Sehingga ekuivalen ZA itu sama dengan volume larutan dikalikan dengan normalitas. Untuk aplikasinya kita lebih lanjut kepada latihan soal dalam hal ini nantinya. Oke, biasanya berat ekuivalen ini akan digunakan dalam bentuk titrasi. Jadi bisa volumetri, bisa kompleksometri, atau mungkin nanti bahkan permanganometri gitu ya. Jadi dia biasanya dalam bentuk basa, akan digunakan dalam bentuk larutan standar yang digunakan untuk menentukan konsentrasi dari asam yang telah kita titrasi menggunakan indikator. Dalam titrasi biasanya akan berlaku persamaan gitu ya. Di A plus B sama dengan produk, sehingga ekuivalen ZA itu sama dengan ekuivalen ZB. Di sini kita bisa menggunakan nilai NA, N besar kali VA sama dengan NB kali VB. Jadi ini hampir mirip dengan persamaan yang menggunakan rumus pengejaran, yaitu M1V1 M2V2 di sini. Jadi nanti ini juga berlaku untuk normalitas. Yang ketiga, kita akan berlatih soal, misalnya akan membuat larutan NaOH. Jadi buatlah larutan NaOH sebanyak 0,1 normalitas dengan volume 100 ml. Oke, untuk menjawab contoh soal ini kita perlu kembali lagi ke persamaan bahwasanya normalitas itu merupakan gram ekuivalen dibagi dengan 1 liter pelarut, atau grek itu asalnya adalah gram ekuivalen, grek dibagi dengan liter. Sehingga kalau untuk membuat larutan NaOH, ingat bahwasanya NaOH itu dalam bentuk padatan, maka kita harus mengambil berapa gram yang harus ditimbang untuk membuat 0,1 normalitas. Jadi kita di sini bisa menggunakan shortcut, gram itu sama dengan N ya kali L dikalikan dengan mR NaOH, karena dia OH-nya cuma 1 kali gitu ya, kita tidak perlu membagi lagi, yaitu 0,1 N kalikan dengan 0,1 liter, yaitu 100 ml tadi ya, dikalikan dengan 40 gram per ekuivalen. Maka kita akan ketemu nilainya sama dengan 0,4 gram.